Kanal YouTube seputar dunia pendidikan kali ini menyapa sahabat SD semua dari depan sebuah bangunan 70 meter kira-kira yang bernama Coit Tower. Coit Tower ini dibangun pada tahun 1933 oleh seorang bernama Lily Hitchcock Coit yang mendedikasikan bangunan ini untuk mercantik kota San Francisco. Dan ada itu bisa naik ke atas, saya tidak tahu mau naik apa enggak nanti gitu. Ada 234 anak tangga yang harus dilewati, jadi pas gitu. Orangnya mengatakan ketinggiannya 234 kaki, 234 feet. Sebelum saya mulai materi hari ini, seperti biasa saya akan sampaikan sebuah kutipan yang disampaikan seorang filsuf dari Tiongkok yang bernama Confucius. Dia mengatakan bahwa hanya ada dua tipe orang yang tidak pernah berubah. Ada dua tipe orang yang tidak pernah berubah. Yang pertama adalah orang yang paling bijak, yang kedua adalah orang yang paling bodoh. Terus hubungannya apa? Ya, hubungannya masalah kita mau tidak berubah gitu, kira-kira begitu. Jadi Anda sudah bisa lihat gitu ya, ini bangunannya, dan ini terletak di atas sebuah bukit gitu. Jadi naiknya pakai bis cukup menantang sih, sopir bisnya Yahud begitu. Dan dari sini bisa menatap kota San Francisco dari ketinggian. Jadi hari ini saya akan bicara tentang zonasi sekolah gitu ya. Apa sih keluhan atau komplain terbaik Anda gitu ya, yang sedang mencari sekolah begitu, mungkin orang tua, mungkin Anda sebagai siswa, apa keluhan atau komplain terbaik Anda terkait dengan sistem zonasi yang dikerjakan di Indonesia. Di dalam banyak berita yang saya ikuti terkait dengan PPDB yang melibatkan zonasi dan biaya sekolah negeri ya, itu aturannya bulat. Jadi aturannya itu begini begitu. Nanti kalau zonasi berarti masih ada domisilinya. Kalau di luar domisili berarti nanti wah itu banyak aturannya gitu ya. Dan setiap daerah bisa punya aturan yang berbeda. Kemudian karena aturannya yang cukup jelimet ini gitu ya, membuat zonasi ini dianggap memberatkan orang tua karena ada persaingan masuk sekolah favorit. Jadi menurut saya kalau tidak ada urusan dengan sekolah favorit, maka sistem zonasi ini tidak ada masalah. Tetapi karena ada kepentingan dari orang tua untuk mengirimkan anaknya masuk ke sekolah favorit, maka sistem zonasi ini dianggap merepotkan, dan itu menjadi ada banyak drama, ada banyak kasus yang terjadi di sekolah-sekolah, dan menjadi pergumulan juga buat pemerintah untuk mengaturnya. Gimana caranya? Gitu. Ini menjadi permasalahan yang cukup pelik yang saya tidak tahu kapan akan diselesaikan. Film The Rock yang mengambil setting di seputar penjara Alcatraz begitu ya, dan ini bisa lihat ini adalah pulau Alcatraz yang jadi tempat syutingnya gitu. Mungkin kecil ya, tidak terlalu kelihatan. Saya lanjutkan. Dampak zonasi yang dikerjakan di sekolah-sekolah sebenarnya ide besarnya salah satunya adalah untuk mengurangi kemacetan. Jadi ketika anak ini berangkat ke sekolah, ketika mereka seperti di zona yang sama dengan tempat tinggalnya, maka mereka tidak lagi membuat jalan ini menjadi ramai gara-gara harus berangkat sekolah ke tempat yang lain, mereka demikian. Dan situasi yang juga menimbulkan permasalahan adalah adanya manipulasi, ada peluang manipulasi data kependudukan. Jadi mestinya tinggalnya di tempat lain begitu, gara-gara pengen ke sekolah tertentu, maka nembak KTP seperti itu. Saya tidak tahu apakah sekarang masih bisa dikerjakan dengan NIK nasional ini, tetapi di masa lalu ini cukup sering dilakukan. Dan
ya ini perpindahan ini menjadi apa ya, ya sah-sah saja sih kalau memang benar-benar pindah gitu ya. Tetapi ada yang tidak benar-benar pindah gitu, hanya pindah domisili saja, jadi seolah-olah tinggal di situ padahal tidak. Kemudian satu hal yang juga menjadi perhatian saya gitu ya, zonasi ini berdampak pada harga properti. Jadi harga properti di sekitar sekolah yang dianggap favorit ini pasti melonjak. Kenapa? Karena banyak orang pingin berada di zona itu gitu ya, supaya kalau data sekolah tidak repot. Masalahnya begini, kalau SD zonanya ini gitu ya, jadi beli di situ. Nanti SMP zonanya di mana, pindah lagi. SMA di mana zonanya pindah lagi. Nah, itu akan jadi masalah. Tetapi inilah seputar dampak seputar zonasi yang diterapkan di negara kita. Kendala zonasi itu berhubungan tadi saya sampaikan terkait dengan sekolah favorit atau sekolah yang dianggap berkualitas, sekolah yang dianggap top gitu ya, sekolah yang terbaik kira-kira begitu. Dan ada semacam apa ya, asumsi gitu ya, yang ini muter terus gitu ya, terkait di seputar sekolah favorit ini yang sudah pernah saya bahas dalam sebuah video terkait dengan parameter sekolah yang berkualitas. Jadi mereka yang tinggal di area yang berdekatan dengan sekolah yang favorit ini dianggap punya keuntungan, dianggap punya semacam privilege begitu untuk bisa masuk ke sana tanpa repot, karena memang zonanya sudah tepat. Terus sekali lagi, karena SD, SMP, SMA itu sangat jarang gitu ya, ada SD, SMP, SMA di dalam zona yang sama terus gitu ya, sehingga memang agak menyulitkan dengan kondisi ini, sehingga muncul ide ya sudah kita pindah aja, pindah domisili kira-kira demikian. Jadi saya melihat bahwa ketika sekolah favorit ini label ini tidak ada, jadi semua berada di level yang sama, maka sebenarnya zonasi ini tidak menjadi sebuah masalah kira-kira demikian. Kalau sahabat SB lihat di belakang ini, nah ini adalah jembatan Golden Gate yang terkenal itu gitu ya, yang menjadi ikon kota San Francisco. Dalam sistem zonasi, ketika seorang siswa atau ya sebuah daerah menetapkan larangan pindah zona untuk sekolah, saya yakin pasti akan menuai protes dari masyarakat, terutama dari mereka yang tinggalnya di zonanya itu tidak ada sekolah yang dianggap bagus, tidak ada sekolah yang dianggap berkualitas, tidak ada sekolah yang dianggap favorit. Jadi protes akan muncul dari orang-orang yang tinggal di daerah yang seperti ini. Dan ketika pindah zona itu diizinkan, pasti ada aturannya. Dan aturannya ini juga agak bingung gitu ya. Lebih memprioritaskan mereka yang tinggal di situ, atau lebih prioritaskan mereka yang punya nilai lebih baik. Nah, ini juga menjadi pergumulan tersendiri yang mesti dipikirkan. Tetapi saya sendiri juga tidak pernah bisa memahami sebenarnya bagaimana enaknya begitu, karena ya tadi aturan itu bisa demikian rumitnya gitu ya, bisa demikian rumitnya karena memang ada banyak kepentingan yang mesti dipikirkan, dan ya cukup susah untuk bisa memuaskan semua orang, memuaskan mereka yang tinggal di zona itu gitu ya, dan memuaskan mereka yang tinggal di luar zona tetapi merasa punya hak untuk sekolah di situ karena punya nilai yang lebih baik, kira-kira demikian. Secara umum zonasi ini itu diatur hanya untuk sekolah negeri yang di bawah kewenangan pemerintah dalam pengelolaannya dan tidak melibatkan sekolah swasta. Menurut saya kalau sekolah swasta yang jumlahnya menurut saya lebih banyak ini gitu ya dilibatkan, waduh, ini zonasinya jadi tambah bulat kira-kira demikian. Dan sekolah swasta juga punya kemandirian. Artinya ketika sekolah swasta ini dipaksa untuk mengikuti zonasi, maka itu termasuk melanggar hak dan kewenangan yang mereka miliki, karena sekolah swasta itu mendapatkan keuangan sendiri
di luar dari pemerintah, sehingga mereka juga akan mencari dana-dana yang bisa dimungkinkan untuk dipakai mendanai biaya pendidikan yang harus mereka keluarkan. Jadi ketika sekolah swasta ini harus dikelola untuk masuk juga terkait dengan zonasi, maka ada beberapa hal yang menjadi masalah tersendiri, dan itu menjadi sesuatu yang mesti dipikirkan dengan baik. Mungkin ada di antara sahabat SMP yang bertanya, apakah di luar negeri ada yang namanya zonasi? Pertama, setidaknya di Finlandia dan di Cina mereka juga menjalankan gitu ya, menjalankan sistem zonasi. Sistem zonasi ini di Finlandia itu diberlakukan terutama untuk anak-anak SD. Jadi anak-anak SD ini mereka bersekolah di sekolah yang ada di dalam radius mereka tinggal, kira-kira seingat saya sekitar 5 km begitu. Dan di dalam radius ini gitu ya, idenya 5 atau 3 saya lupa, 3 km. Jadi idenya dalam radius ini anak-anak itu bisa ke sekolah jalan kaki, kira-kira demikian. Apakah boleh pindah zona? Boleh, dan tidak ada tidak ada semacam aturan yang dan sebagainya, karena memang tidak ada sekolah favorit, dan itu menolong sistem zonasi ini menjadi lebih sederhana. Kemudian kalau kita bicara yang di Cina, maka di Cina ini sistem zonasi itu diberlakukan khususnya untuk anak-anak SD. Kemudian ketika mereka masuk di level SMP, mereka bisa masuk ke SMP yang bekerja sama atau berasosiasi atau menjalin hubungan dengan SD-nya. Itu yang saya dapatkan berdasarkan penjelasan dari teman saya. Tapi agak berbeda lagi ceritanya dengan kisah lain dari mahasiswa yang saya interogasi waktu saya ke Cina, ketemu dengan mahasiswa yang saya interogasi, agak berbeda. Menurut mahasiswa yang saya interogasi ini, kalau di SMP zonanya agak lebar, jadi tidak dalam zona yang sama lagi gitu ya, bisa menyangkut 3 atau 4 zona yang lain jadi satu zona besar buat tingkat SMP. Itu yang dikerjakan di Cina. Dan di Finlandia kalau SMP ya sudah agak lebih bebas, tidak lagi menggunakan zona, dan SMA sudah sama sekali bebas. Jadi zonasi bukan hanya dikenal di negara kita, tapi juga ada di negara yang lain. Sehingga kalau kita ngomong tentang zonasi ini, maka sebenarnya gitu ya, menurut saya ini permasalahannya adalah terkait dengan sekolah favorit. Jadi kalau zonasi ini tidak melibatkan sekolah favorit, saya kok yakin tidak akan ada permasalahan yang dihadapi, tidak akan ada aturan yang begitu bulat, jelimet dan sebagainya terkait dengan bagaimana mengelola pindah zona dan sebagainya. Dan ketika tidak ada sekolah favorit, maka orang ini akan merasa nyaman untuk sekolah yang dekat dengan tempat tinggalnya. Tapi gara-gara ada sekolah favorit, ya sudah apa-apalah, dibelani bangun lebih pagi, keluar biaya lebih tinggi buat transportasi, gara-gara untuk masuk ke sekolah favoritnya. Lalu memang tidak ada aturan yang bisa memuaskan semua orang. Jadi ketika pemerintah mencoba untuk mengatur mekanisme zonasi ini, kalau pindah zona dan sebagainya, terlalu rumit untuk diatur gitu ya. Kemungkinan yang paling masuk akal adalah diminimalkan, tapi itu pun juga masih cukup bulat, karena bagaimana bisa meminimalkan hal ini dengan situasi yang sudah ada. Jadi ya itu PR besar buat pemerintah terkait dengan sistem zonasi. Kalau misalnya sistem zonasi ini bisa membuat semua sekolah negeri pada level yang sama, semua sekolah negeri pada tingkat favorit, tingkat kualitas yang sama, maka itu menjadi satu hal yang sangat menarik untuk bisa dikerjakan. Siapa tahu itu sebuah terobosan yang dapat dikerjakan untuk memperbaiki sistem pendidikan di negara kita. Sampai jumpa.